Hey guys, welcome to Daily Review. Gue baru aja selesai nonton film yang berjudul The Iron Claw. Film ini mengambil kisah nyata dari pegulat profesional pada tahun 1980-an yang bernama Von Erich, yang ternyata keluarga ini menjadi seperti sebuah kutukan. Udah banyak banget diceritain di luar sana, apalagi buat teman-teman yang pencinta penggulat atau istilah sekarang tuh kayak Smackdown. Kalian pasti tahulah dengan Von Erich ini, karena di era-era 80-an tuh dia tuh tenar banget. Keluarganya tuh rata-rata menjadi pegulat profesional juga, karena kebanyakan anak dari Von Erich ini juga laki-laki gitu ya. Nah, inilah sebab muasal kutukan tersebut. Kalian akan lihat di film ini bagaimana dikte ataupun Von Erich sebagai ayah ini pengen anaknya itu meneruskan legasinya dia sebagai pegulat yang berhasil, dan juga meneruskan cita-citanya yang nggak berhasil, karena dia pengen jadi pegulat kayak juara dunia di gulat profesional gitu, tapi nggak kesampaian. Dan akhirnya diturunkanlah ke anak-anaknya, kamu harus jadi pegulat gitu, kamu harus jadi pegulat. Satu persatu tuh, dari kakak, adik, anak kedua, anak ketiga, semuanya didorong pengen harus pokoknya jadi pegulat profesional. Dari titik inilah gue akhirnya mengerti bahwa dikte dari seorang ayah ini sebenarnya benar-benar berdampak depresi mental anak-anaknya. Benar-benar mereka nggak bisa menolak. Yes sir, mereka benar-benar menghormati orang tuanya sebagai pegulat, dan juga akhirnya mereka terpaksa ikut. Ada yang suka musik, tiba-tiba ya harus jadi pegulat karena ayahnya menekankan lu harus juara dunia ini gitu ya. Memang dalam rangkaian karir mereka memang berhasil, tapi dalam efek keberhasilan itu mereka ternyata pengen mencari keabadian, kepuasan yang nggak dikekang oleh orang tuanya. Dan yang tragisnya adalah di sini akan ada yang meninggal, bunuh diri. Nah, proses inilah yang kita akan lihat dari awal sampai akhir film, bagaimana dikte seorang ayah kepada anak itu benar-benar dampaknya luar biasa, dan itu relate dengan kita kehidupan di Indonesia. Dan gue jujur nonton film ini nyaman banget, gue berasa kayak mengikuti aliran sungai. Benar-benar penulisan skripnya tuh benar halus banget. Gue salut dengan sutradara dan juga sekaligus penulis skripnya, yaitu Sean Darkin, dengan durasi 2 jam 12 menit. Bener-bener nggak berasa, gue menikmati dari awal tanpa skip sedikit pun. Yang nggak diragukan lagi ya, ini kan keluaran dari rumah produksi A24, jarang banget ya rumah produksi ini mengeluarkan film yang gagal gitu, rata-rata berhasil gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di Indonesia pengen nonton The Iron Claw ini, buruan kalian cek aplikasi streaming Klik Film, karena sudah tayang di sana. Kayaknya di aplikasi streaming lain nggak ada gitu ya, jadi teman-teman silakan cek di sana, karena ini juga salah satu film unggulan di Klik Film. Silahkan kalian cek. Nah, kita balik ke review. Film ini diperankan oleh aktor-aktor terkenal. Salah satunya ada Zac Efron sebagai Kevin Von Erich, dia kakak pertama gitu ya. Kemudian ada Jeremy Allen White sebagai Carrie Von Erich, kakak kedua. Ada juga Harris Dickinson sebagai David Von Erich, Stanley Simon sebagai Mike Von Erich. Terakhir ada Holt McCallany sebagai Fritz Von Erich sebagai istri dari Von Erich ini guys. Dan satu keluarga ini akan banyak pemeran pendukung juga, mulai dari kekasih dari Kevin Von Erich, kemudian juga ada beberapa orang yang terhubung gitu ya. Tapi pada intinya fokus utama dari film ini adalah tentang keluarga ini. Yang pertama gue salut di sini, selain dengan penulisan skripnya yang enak banget, adalah set lokasi syutingnya yang ke-80-an itu believable banget, meyakinkan. Mulai dari gaya rambut, gaya si Zac Efron dan juga teman-teman adik-adiknya, gaya-gaya pakaian era-era 80-an tuh gila, itu bener-bener enak banget, satisfying. Dan gue menyaksikan film ini kayak berasa balik ke masa lalu, ngelihat bagaimana gaya orang dulu tanpa handphone yang jelas ya, bagaimana nuansa vibe dari penonton dari pegulat ini, dia itu keren banget. Dan juga dibalut dengan sinematografi yang dengan warna-warna jadul kayak gini, vintage kayak gini. Entah kenapa gue puas banget dengan film ini ya, lagi-lagi karena penyutradaraannya tuh bener-bener manis. Makanya ini salah satu keuntungan ketika sutradara merangkap menjadi screenwriter. Bisa jadi juga dia merangkap sebagai editor, itu lebih bagus lagi karena dia mengerti filmnya dia gitu ya. Gue suka juga dari sutradara di sini, dia tidak semena-mena menjustifikasi sang Von Erich ini, karena di beberapa gue pernah lihat sekilas film dokumenternya, itu kan kayak menjustifikasi ini jahat nih, keluarga kutukan, intinya kayak gitulah. Meskipun ada beberapa benahan, intinya mereka memberikan sudut pandang yang seperti itu, kayak diktator dari seorang ayah. Tapi di sini benar-benar kita diberikan pandangan yang berbeda, bagaimana pengolahan mental dari setiap anaknya, kemudian juga bagaimana ayahnya itu ada rasa bersalah, tapi gimana sehingga membuat kita juga agak simpatik dengan Von Erich, begitu juga dengan keluarganya. Setiap karakter di film ini tuh enak banget buat diikutin ceritanya. Emang kalau film yang serius dibuat berkelas tuh kayak gini gitu ya. Kemudian dari segi scoring juga nggak usah ditanya, itu bener-bener kayak berasa balik ke tahun 80-an. Gue juga salut dengan Zac Efron
gue kaget dengan perubahan badannya bulking ya, kayak bener-bener kayak pegulat profesional, dan makanya gue bilang bahwa film ini film mahal, men. Secara keseluruhan gue puas banget, nggak ada banyak yang gue sangkal di film ini karena ini film mahal dan film bagus. Jadi sekali lagi gue rekomendasikan kalian untuk nonton film ini, sudah tersedia di Klik Film, guys. So di akhir review gue memberikan skor untuk film ini karena Rotten Tomatoes ngasih skor 94, gue kasih 95 untuk film ini karena gue suka banget dengan genre drama, biografi, juga olahraga kayak gini. Ini salah satu film yang gue cari, guys. So thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen film-film favorit kalian untuk kita review di video selanjutnya, silahkan tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you, guys.